نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم Ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami keterangannya. Saya malah bahasanya kayak mau cuma bahas 2 ayat aja nih biar tambah kenal sama setan. Biar kenal sama setan nih, biar tahu apa namanya langkah-langkahnya, biar tahu jalan-jalannya. Jadi kita bisa selangkah lebih depan daripada setan. Biar dia punya taktik, kita punya taktik yang lebih hebat lagi gitu, untuk nggak ngikutin jalan-jalannya setan. Bismillah, kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan
Innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku beri perjanjian kepada kalian? Bukankah aku telah beri perjanjian kepada kalian? Ahad itu bukan perintah, bukan. Beri perjanjian. Ahad itu artinya adalah perjanjian. Nanti saya akan terangkan mengenai hal ini. Perjanjian agung, sebuah kemuliaan besarnya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah aku buat perjanjian kepada kalian semua, wahai anak manusia, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah setan. Sebab innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya si setan itu musuh kalian bebuyutan. Musuh kalian paling sejati. Musuh kalian paling nyata. Musuh kalian paling terang. Aduwwun mubin. Wa ani'buduni. Seharusnya kalian menyembah aku. Perjanjiannya kan gitu, kata Allah. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Apa itu? Jalan menyembah aku, kata Allah. Sembahlah aku, jalan inilah yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Si setan itu udah menyesatkan dari sejak zaman-zaman jibilan, generasi demi generasi katsira, yang banyak banget. Emang dia kerjaannya gitu, punya pengalaman panjang dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setan ngelamar kerja dimanapun keterima. Keren. Gitu kan, pengalaman kerja di mana aja. Jangan biarkan saya sesatkan umat manusia. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Dia udah disatin segitu banyak orang. Adakah kamu mikir kamu gak akan disatin sama setan? Gak kalah. Begitu seolah Allah mengatakannya, hadi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya, kalau kamu mau ikutin jalannya setan, ini neraka jahanam yang kalian telah diperingatkan tentangnya. Isra yauma kuntum takfurun. Kayaknya kayak situ aja deh. Sampai afalam takunu ta'qilun. Enak nih kita bahas. 3 ayat. Lama atilakum ya bani Adam la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya'buduni hadza siratal mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah itu sebelum menciptakan alam manusia ini, sebelum menciptakan Nabi Adam untuk tinggal di atas muka bumi, sudah menciptakan sebelumnya bangsa jin tinggal di atas muka bumi. Dan sebelum itu, sebelum buminya ini diciptakan, sebelum bumi diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan arsy, gitu kan ya? Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam hal. Di antaranya adalah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dia ciptakan sebelum diciptakannya apapun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, yang pertama kali menciptakan cahayanya Nabi Muhammad. Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Kemudian dari cahaya itu Allah ciptakan arsy, dari cahayanya Nabi Muhammad. Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan segala macamnya alam semesta. Allah ciptakan malaikat, Jibril, semuanya itu diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Yang kemudian itu yang disebut dalam hadis, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma tawalla.
dari cahaya aku kata Nabi Muhammad, Allah kemudian menciptakan alam semesta, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Yang akan datang juga diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman serius sekalian, kamu jangan bilang sok sih, agama. Agama ini isinya percaya, teman-teman. Agama ini isinya iman. Iman itu isinya percaya. Percaya sama apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Allah lewat Nabi besar. Kalau habis Nabi cerita kayak begitu kamu gak percaya, apalagi yang tersisa dari keimanan? Jadi gak usah percaya kalau asal manusia itu adalah dari monyet. Teori Ada evolusi. yang mau percaya? Enggak. Kita ini udah Darwin. tahu, gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh. Nih ya, ruh. Jadi itu yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur. Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, nur. Nah, dari nur Nabi Muhammad ini Allah ciptakan ruh. Ruh siapa? Ruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir kehidupan. Semua yang akan ada di atas muka bumi ini Allah ciptakan ruh mereka secara berbarengan. Jadi kalau bicara ruh nih, kita semua seumuran. Nek, jangan sedih. Kita seumuran, gitu ya. Dek, jangan seneng dulu. Kita seumuran. Jadi umurnya Nabi Adam sama umurnya manusia paling akhir tuh, umur ruhnya, ruh ya, umur ruhnya sama semua. Diciptakan awalnya barengan, gitu. Dari nurnya Nabi Muhammad SAW, dari cahayanya. Allah kemudian sesudah menciptakan ruh ini, alam arwah ini namanya alam durrah insani, alam benih-benih manusia yang akan ada ini. Itu teman-teman saya sekalian, Allah kemudian buatkan perjanjian sama mereka. Kabarnya ruh yang paling terang adalah ruhnya Nabi besar Muhammad, cahaya. Kemudian dikelilingi ruh tersebut sama ruh-ruh yang lain, seukuran dengan kedekatan mereka sama Nabi Muhammad, mereka menjadi bercahaya. Jadi cahaya cuma satu, ini cahayanya Nabi Muhammad SAW. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, qad ja'akum nurun minallahi wa kitabun mubin. Jadi ada nur, ada kitabun mubin. Kitab mubin Al-Quran. Yang dimaksud dengan nur Nabi besar Muhammad SAW. Allah ciptakan cahaya, nurnya Nabi Muhammad. Kemudian ruh-ruh yang lain itu ngadep sama Nabi Muhammad SAW, mengelilingi, ngadepin Nabi Muhammad SAW. Banyak seukuran dengan kedekatan sama cahaya inilah ruh tersebut menjadi bercahaya. Semakin jauh dari cahaya ini, semakin gelaplah mereka. Gelap-gelap sampai yang paling gelap. Teman-teman saya sekalian, nah keadaan manusia ketika hidup di atas muka bumi, gitu ya, itu tuh ngaruh atau terkait sama waktu itu rohnya tuh di mana, seberapa dekat rohnya dengan Allah, seberapa bercahaya hidupnya di atas muka bumi, seberapa imannya, seberapa keyakinannya, seberapa semuanya tuh nilainya dia di mata Allah. Itu tergantung dari seberapa dekatnya ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad, dan itu udah ada dari sejak alam azali, sejak zaman azali yang nggak ada awalnya. Maksudnya awal kehidupan zaman azali itu tuh udah ada. Nah, ruh itu teman-teman sekalian saling ngadep. Maksudnya tuh mereka kan pada ngadep nih ke Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu tuh posisi
lain, sesama lain saling berhadapan-hadapan, dekat dengan Nabi Muhammad saling berhadapan-hadapan gitu. Nah itu teman-teman, ketika mereka saling berhadapan-hadapan di dunia, itu mereka akan saling cinta satu sama lain. Ketika saling belakang-belakangan, waktu di alam sana, itu biasanya di dunianya musuhan. Gak cocok. Ya. Kita kan ada juga kadang-kadang itu mungkin musuhan. Ustazah kalau taran baiat, taran musuhan, silakan bayangkan sendiri lah. Betapa sibuknya rohnya di alam roh insaniyah. ya. Saat itulah Allah kemudian bertanya kepada seluruh umat manusia. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Mereka semua menjawab bala, iya ya Allah. Itu bala tuh kayak kalimat iya tapi dengan penuntukan. Oh, bahasa Inggrisnya tuh kayak nggih ya Allah. Dalam ya Allah gitu. Iya kan? Kayak penghambaan yang benar-benar menghamba gitu. Iya ya Allah, tapi bukan asal iya gitu. Enggak cuma iya gitu. Kayak itu kan itu. Bahasa Indonesia mah enggak ada sih ya. Benar-benar mengatakan iya dengan takzim. Bala. Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, dan ini disebutkan dalam Anwar Muhammadiyah. Teman-teman jadi sekalian, beliau mengatakan ana awwal man qala bala. Akulah yang pertama kali mengatakan bala ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum. Nabi Muhammad dulu bilang bala, ikut yang lain bala. Makanya Nabi Muhammad itu adalah imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, imamnya seluruh umat manusia. Maka kamu beriman, imammu adalah Nabi besar Muhammad. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Bagaimana mungkin kamu tidak merindukannya? Bagaimana mungkin kamu tidak tertarik padanya? Menurut saya ya orang-orang yang paling rugi, yang tidak memiliki hati tertarik kepada Nabi Muhammad, condong kepada Nabi Muhammad. Hatinya nggak punya ketertarikan sama Nabi Muhammad, kayak biasa-biasa aja. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan hati kita seperti itu. Karena memang nilainya tuh Allah taruh sama Nabi Muhammad. Sehingga sekalian saya melihatkan, nah dalam perjanjian itu Allah juga ada memberikan beberapa perjanjian yang lain. Kayak jangan sembah setan, sembah aku, jangan sujud kepada selainku. Itu ada perjanjian-perjanjiannya. Taat kepadaku, ingatlah aku, jangan pernah mendustaiku, jangan pernah durhaka padaku. Gitu teman-teman. Sesuatu hal yang telah kita iyain di alam perjanjian dulu. Ruh kita beriman kepada Allah SWT. Ruh semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini beriman kepada Allah SWT pada mulanya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad bilang kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak dilahirkan dengan iman, dengan fitrah, dengan kesucian. Karena semuanya pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Jadi sekalian, itu sebabnya yang belum ketemu Allah pasti akan terus mencari. Tapi yang udah ketemu Allah akan berhenti mencari, tinggal menaiki tangga cinta, mencari keriduan. Tapi yang
tuh belum nemu Allah nih, hatinya masih terus galau, terus nyari aja, terus nyari aja. Pasti kalau mau terus belajar tuh, pasti akan kok gini ya, kok gitu ya, selagi belum ketemu Islam. Selagi belum ketemu Islam. Tapi orang kalau ada dalam Islam, gitu ya, semakin kenal sama Allah, semakin kenal sama Rasulullah, yang ada itu akan berhenti mencari. Makanya kalau kamu masih nyari terus, ya berarti kamu kurang dekat. Dekat apa lagi? Nyari. Betul. Sehingga sekalian saya melihat, makanya orang-orang yang dekat sama Allah, udah tuh nyari cinta, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan berhenti mencari cinta. Jadi sekalian, kamu kalau masih belingsatan hati nyari cinta manusia, itu artinya belum sepenuhnya kamu menempatkan Allah dalam hati. Rohnya tuh belum ngadep beneran gitu. Ibarat ini tuh ibaratnya radio tuh gelombangnya belum pas, frekuensinya pas. Makanya hatimu kesak-kesak terus. Suami saya WhatsAppan sama siapa, kesek-kesek gitu. Suami saya teleponan sama siapa, gitu kan, kesek-kesek banget gitu. Kenapa kok begitu kesek-keseknya hidup saya? Kamu tahu sebabnya? Rohmu belum klik pas ngadep kepada Allah. Dan ngadep sama Allah penuh semua tuh rohnya. Makanya orang suka bilang, saya kok kosong ya, padahal saya punya segalanya. Iya. Pernah dengar istilah itu? Saya kirain kalau saya udah menikah saya akan penuh. Ternyata hati saya masih hampa juga. Oh, mungkin karena belum ada anak. Cinta manusia. Pas udah anak, kenapa ya saya masih suka merasa kosong juga? Karena teman-teman, rohmu itu hanya bisa penuh ketika ia sudah menepati perjanjiannya di alam arwah dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Nyari terus, nyari terus. Makanya kok sumpah banget ya, kok takut terus ya, kok gelisah terus ya. Saya nih mesti gimana nih? Saya udah bawa dengerin lagu-lagu yang bagus-bagus. Seneng sih pas waktu dengerin musiknya berhenti, sumpah lagi. Belum ngeklik. Saya udah sih pergi ke tempat belanjaan, ke mall, lihat-lihat, seneng sih. Pas pulang sumpah lagi. Kamu mencari sesuatu tidak pada tempatnya, makanya kamu akan terus mencari. Letak masalah semuanya tidak ada pada luarmu, semua masalah letaknya ada pada rohmu, ada pada dirimu, ada pada dalammu, ada pada hatimu. Ketika ia sudah terpenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, udah klik pas, kamu akan berhenti mencari. Yang ada adalah bahagia demi bahagia. Yang ada adalah rasa rahmat kepada siapapun. Gak pernah menuntut orang lain untuk mencintaimu. Yang ada adalah cinta yang akan dia tebarkan kepada siapapun yang ada di atas muka bumi. Pada saat itu dia akan menjadi orang-orang yang bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun dia mampu melihatnya dengan pandangan penuh rahmat.
Luberan itu yang dibagikan sebagai kasih sayang kepada semesta alam. Mereka lah para kasih Allah yang Allah menyatakan pertama, ada inna awliya Allah la khawfun alaihim ketahuilah para kekasih Allah, mereka tidak pernah sedih hatinya dan tidak pernah punya rasa takut terhadap la khauf, gak punya khauf, gak punya takut, gak punya kesenangan, gak punya kesedihan. Masya Allah. Jadi yang ada ini urusan ruh kita. Makanya Allah sering banget dalam Quran, dalam beberapa ayat Allah mengingatkan tentang perjanjian itu. Kita nggak ingat ya. Yang ingat siapa? Nabi Muhammad ini. Arwah nabi-nabi ini. Para nabi ingat sama perjanjian mereka. Para wali-wali banyak yang ingat sama alam perjanjian mereka itu. Gitu kan? Jadi sekalian saya muliakan, kita nih sebagai manusia mencari-cari jalan. Makanya kita perlu ulama, kita perlu dekat sama para waliullah, kan begitu ya? Kita perlu kenal sama mereka, biar mereka mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahukan kepada kita apa-apa yang kita lupa itu dari alam perjanjian. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Nah, ruh ini habis semuanya beriman, Allah SWT simpankan di bawah naungan arusnya. Dan sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam di atas surga, di surga ditinggalin sama Allah, itu Allah ciptakan jasadnya, Allah ambil ruhnya Nabi Adam. Kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku pun tiupkan kepada Adam ruhku, ruh yang aku simpankan di situ. Ketika Allah SWT menciptakan manusia-manusia yang lain, ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam, itu jasadnya Allah ciptakan dari tanah dan air, gitu kan? Tanah dan air diciptain, tapi ruhnya Allah tinggal ngambil aja. Ruh yang udah disimpankan untuk Adam, gak bakalan ketukar teman-teman. Adam jadi. Allah menciptakan Hawa, badannya diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Habis itu diciptakanlah jasadnya Siti Hawa, ruhnya tinggal diambil dari ruhnya Hawa, ditiupkan. Selanjutnya anak-anaknya Adam dan Hawa diciptakan jasadnya dari perkumpulan antara sperma sama indung telur. Ya. Mau laki-laki mau perempuan sama-sama aja. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu Allah SWT ciptakan tuh jasadnya itu dari sperma yang keluar dari sulbi laki-laki, teman-teman sekalian, dan juga indung telurnya perempuan. Kumpul pada waktu masa subur, Allah SWT sebagian menjadikannya janin. Gitu kan? Semau-mau Allah, yang Allah mau aja. Kalau enggak, semua setiap perkumpulan indung telur dengan buminya nggak muat. Yang ditentukan Allah aja. Udah nih, jadi jasadnya Halimah diambilin rohnya Halimah. Ditiupkan ketika jasadnya berusia 4 bulan. Kan begitu, menurut saya sekalian. Jadi nggak ada ceritanya perempuan diciptakan dari sulbi laki-laki. Itu cuma Siti Hawa. Jadi jangan kamu nih adik-adik jomblo saya nyari tulang rusuk saya. Terus pikirmu laki-laki yang pernah kawin meskipun perempuan kagak punya tulang rusuk. Udah habis. Habis kawin cerai gitu kan. Banyak banget. Ya ampun, lama-lama dia nggak bisa berdiri. Masuknya habis. Sehingga sekalian saya muliakan. Jadi semua manusia sama ciptakannya dari itu tadi.
Sedikit sekali yang saya muliakan. Nah, selanjutnya kecuali Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Isa, kan? Nabi Isa juga kayak gitu. Jasadnya diciptakan dari perempuan aja, maksudnya dari indung telurnya aja, gitu kan? Nah, kemudian saat 4 bulan, kalau masih Nabi Allah Isa nggak seperti itu teman-teman. Ada beberapa yang lain-lain kayak Jurej gitu ya. Ada tuh yang juga gitu, tokoh hamil gitu kan. Padahal memang dari Allah SWT. Ada beberapa anak-anak yang lahir tanpa ada Uzair itu kan juga gitu ya, nggak ada bapaknya juga. Nah sekarang teman-teman sekalian, Nabi Isa itu Allah SWT langsung tiupkan. Sayyidah Maryam itu nggak pakai hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pakai. Datang malaikat, siap-siap, Maryam kamu akan hamil gitu kan. Allah pilih kamu untuk bawa kehamilan. Bagaimana saya hamil gitu kan? Aku adalah malaikat. Allah bilang innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu. Ditiupkan itu ke rahimnya Sayyidah Maryam langsung 3 bulan. 9 bulannya aja langsung HPL. Hari perkiraan melahirkan, langsung hari perkiraan lahir. Aduh, paniknya kayak apa? Sayyidah Maryam. Luar biasa. Nah, di antara alam perjanjian ini teman-teman, di antara apa yang dijanjikan Allah adalah jangan sembah setan. Jangan sembah selain Allah, jangan sembah setan. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Bukankah telah aku buat perjanjian kepada kalian semua, wahai anak manusia, untuk kalian tidak menyembah setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kalian paling jelas. Udah aku tetapkan dari alam azaliku bahwasanya kalian akan bermusuhan si setan ini. Karena minal jin. Setan ini adalah anak keturunannya iblis. Sama kayak kita manusia ini anak keturunannya Nabi Adam. Gitu kan? Dedengkotnya nih si iblis. Cuman masalahnya teman-teman, kalau kita kan anak manusia ini kan pakai acara mati. Nah kalau iblis ini sama setan ini kayak gitu nih. Dia beranak terus, kagak mati-mati. Jadi kan dia susah. Dia pengalaman kerjanya, pengalaman hidupnya panjang. Berguru kepada ahli-ahlinya. Ya kan yang lahir baru kan berguru sama ahli. Begitu kan ya? Masya Allah. Ada seorang ulama ditanya, Syekh, asyaiton yatazawwaj. Setan tuh kawin apa enggak? Syekhnya bilang, nikahannya saya enggak diundang. Serius. Ada nikah dan anggur hubungan. Katanya dia pernikahannya saya nggak pernah hadir. Ngomongnya gitu. Ya Allah. Jadi jangan salahin ya kalau ada ustazah. Kok ustazahnya ngebanyol? Ya. Saya cuma ngikutin ulama-ulama. Dia jawabnya begitu. Kata beliau, akan tetapi yang saya tahu bahwa setan itu adalah laki ada perempuan, maka yang mestinya adalah nikah juga itu ya. Setan itu kan. Ada setan laki, ada setan perempuan. Kan doa kita kan gitu tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan ada cowok, ada cewek. Teman-teman sekalian, ketuanya nih Dewan Persetanan Internasional itu adalah iblis. Iblis nih, iblisnya masih ada nih. Kalau kita kan Nabi Adam kan nggak ada ya. Kayak pertarungannya agak kurang imbang nggak sih? Iya. Iblisnya nih masih ada nih. Abis gitu, waduh, setan menteri-menteri
bagian gangguin sholat, namanya bunzum. Kerjaannya ngingetin kita yang kita lupa. Kunci nggak ketemu. Langsung Allahu Akbar di atas meja. Kerjaan. Ada setan namanya walhad. Nah, ini yang bagian godain orang wudu. Gimana caranya godain wudu? Dia bukannya ada juga bikin orang tuh wudunya jadi nggak hati-hati gitu, wudunya jadi cepat. Ada juga yang kebanyakannya malah justru bikin orang wudunya jadi lama. Orang udah basuh muka, udah ini itu udah nyampe di sini. Ya Allah, itu nyiksa loh, itu kesian loh teman-teman, kesian. Sampai saya pernah tahu ada orang kena was-was. Kalau wudunya itu kan kalau pesantren ya, wudunya itu kan di air gitu kan, di baknya tuh nyambung. Kesana tuh semuanya nyambung gitu. Ada beberapa kamar mandi, tapi dengan bak yang nyambung. Kolamnya itu loh, kolam airnya tuh nyambung. Dia tuh kalau wudu itu airnya mesti dikenarin dulu sama dia. Kasian. Dia suka kayak yang udah basuh muka, udah basuh tangan, udah basuh ini, udah nyampe kaki nih. Ada basuh muka nggak ya? Ya Allah. Kerjaan gak sih tuh setan? Kayak gitu banget tuh setan. Itu teman-teman saya sekalian, setan namanya sih. Asal kenal dulu aja. Banyak tuh, ada setan rumah tangga, saya gak ingat namanya. Ini nih dia nih kayak ngebangun sebuah kerajaan yang isinya pelakor pebinor. Apa tuh? Biasanya akan datang ke istri, bikin dia curiga, datang ke suami, bikin dia marah mulu, gitu kan? Cemburu, wah itu udah segala macam. Kerjaannya si setan. Dasir namanya. Ada yang ingat? Makasih sudah mengingatkan. Macem-macem teman-teman setan itu kerjaannya tuh urusannya. Tapi kata Allah SWT, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Ternyata hamba-hambaku kamu gak punya kekuasaan apapun untuk mengganggu. Keren. Jadi tuh si setan dengan pengalaman kerja kayak gimana pun ngadepin hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang hubungan sama Allah udah klik tadi tuh, ya, udah hamba-hamba yang sama Allahnya udah gitu, udah pas banget gitu ya. Itu mereka kata Allah, kamu nggak punya apa, nggak punya kekuasaan apa, nggak punya kekuatan apa. Sampai dari lemahnya setan ngadepin mereka, sampai setannya pamit. Resign. Aduh, saya nggak sanggup, saya nggak tahan. Udah saya nggak tahan, saya keluar aja udah dulu. Panas mulu saya sama dia. Panas, nggak tahan saya. Kerjaannya zikir mulu, ingat sama Allah mulu, ngerasa diri paling hina mulu. Aduh. Saya nggak tahan. Dia bilang saya undur diri aja. Ada yang begitu? Banyak. Nabi Muhammad cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ini juaranya Sayyidina Umar. Juaranya orang-orang yang bikin setan susah.
takut. Bikin setan putus asa. Putus asa stres setan ngadepin Sayyidina Umar. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad sampai bilang, "Masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar." Sudah aku tahu banget ya urusan setan. Tenang. Tenang. Saya mau udah kenalan lama. Nama setan. Jadi teman-teman, Sayyidina Umar itu sama Nabi Muhammad sampai dibilang gini, Umar tuh kalau lewat satu jalan, setan milih jalan yang lain biar gak papasan. Papasan aja gak mau. Coba tuh lihat, luar biasa kan? Inna syaitan la yahrub min diri Umar. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, setan kabur hanya demi melihat bayangan Sayyidina Umar. Bayangannya doang, bayangan Umar, kabur gitu. Keren banget ya. Sayyidina Umar dia. Dan juga untuk yang lain-lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tentu saja, Sayyidah Aisyah. Jadi kalau dengar cerita-cerita tentang sahabat, konflik sahabat ini apa segala macam, kamu jangan pikir para sahabat tuh kayak kamu. Yang setannya banyak banget godain kita ini, orang kayak kita ini teman-teman. Enggak, kalau para sahabat itu hatinya tuh udah nggak ada dikuasai setan. Gitu. Jadi yang ada adalah cahaya. Gitu kan? Kalau misalnya mereka ada konflik, perbedaan pendapat, itu cuman didasari ilmu yang membuat mereka pikir bahwa jalan ini lebih dekat. Enggak, jalan yang ini lebih dekat. Gitu. Jalan yang ini lebih dekat. Gitu aja masalahnya. Bukan sama kayak konfliknya kayak kita ini. Jadi kalau kamu dengar sesuatu tentang para sahabat Nabi Muhammad, hati-hati, ya. Gitu ya. Kayak misalnya Sayyidah Aisyah pencemburu. Jangan kamu pikir cemburunya Sayyidah Aisyah tuh kayak kamu. Itu jauh banget itu. Beda sama sumber minyak. Di antara langit sama minyak bumi gitu teman. Jauh banget itu. So itu sekalian saya muliakan. Sayyidah Aisyah misalnya, kan cemburu sama Nabi gitu. Cemburu sama perempuan yang diingin Nabi gitu, yang disayangin Nabi. Tapi kamu lihat kan, cemburunya Sayyidah Aisyah nggak sama sama cemburu kita. Nih ya kita nih, cemburu. Adakah kamu mau menurutmu menceritakan kelebihan wanita yang kamu cemburu? Ketemu aja enggak? Iya kan? Ketemu kan bisa jaga hati. Belum tentu. Kan begitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kebanyakan nih ya, Sayyidah Aisyah bilang maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencemburui istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada. Saya mencemburui istri Nabi Muhammad yang udah meninggal, yaitu Sayyidah Khadijah. Ini perempuan yang dicemburui oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah, survei membuktikan. Hadis-hadis yang menceritakan kemuliaan Sayyidah Khadijah hampir semuanya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Gak sama. Apapun aja gak sama. Sayyidina Umar keras. Kamu pikir kerasnya Sayyidina Umar kayak dirimu itu? Enggak ada. Kerasnya Sayyidina Umar keras, baik. Pencemburunya Sayyidah Aisyah cemburu, baik. Semuanya baik teman-teman sekalian. Semuanya baik. Karena tidak dikuasai oleh Setan. dan mereka adalah orang-orang yang telah menang menghadapi hawa nafsu mereka. Jadi cemburunya itu cahaya, kerasnya keras cahaya, lembutnya lembut cahaya, semuanya cahaya. Nah orang-orang yang
dengan didikannya Nabi besar Muhammad. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku, kamu gak punya apa-apa, kekuatan apa-apa. Kamu jadi kayak uskup, kamu jadi kayak burung kecil. Di hadapan mereka diinjak bisa mati. Setan-setan itu di hadapan para hamba. Habib Ali Habsyi pernah cerita. Kata Habib Ali Habsyi, ada nih seorang waliullah lagi sholat. Bukan lagi sholat, lagi di masjid. Dia lagi tidur, teman-teman. Ada orang lagi sholat. Satu waktu seorang wali min auliyaillah lagi mau masuk masjid, dia melihat setan. Waliullah yang satu ini bisa melihat setan. Dia melihat setan ada di luar masjid gitu, ada di pintu luar. Tanya gitu, tumben kan gak masuk? Setannya gak bilang maaf, lagi mens. Enggak ya, setan kan gak ikut aturan. Tumben dia gak masuk, takut. Kenapa? Gak ada. Akhirnya dia masuk nih, wali-wali ini ngeliat di dalam. Oh, gak ada yang kamu godain kan? Ada sih sebenarnya. Oh, kamu gak kuat tuh, ada yang lagi sholat gitu, gitu kan? Ada yang lagi sholat, kamu gak kuat sama dia. Enggak, dia mau gampang banget lah. Saya takut sama yang lagi tidur di sampingnya. Nafasnya bisa membakar diriku ini. Habib Ali sampai bilang, nem ya Hussilgi, ada orang tidur bisa jagain orang sholat. Keren banget. Wali min auliyaillah, wali-walinya Allah tuh kayak segitu. Masih mau cerita lagi? Udah setengah 6. Padahal saya punya cerita menarik banget. Sayyidina Al-Junaid. Oh, ini ya. Sayyidina Al-Junaid, kalau teman-teman pernah baca sholawatan, ada bahasa sholawatan gini. Alfa-alfi salatin wa alfa-alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kan? Itu tuh sholawatan panjang tuh, alfa-alfi salatin tuh kan, ya rahmatan lil alamin, ya apa gitu kan. Ya sayyidus sajidin alfa-alfi salatin wa alfa-alfi salamin alaika ya sayyidar raqiin alfa-alfi salatin gitu. Itu teman-teman ditulis sama Sayyidina Al-Junaid, Sayyidus Sufiyah, pemimpinnya ahli sufi, pemimpin para wali pada zamannya, pemimpin para wali pada zamannya, Sayyidina Al-Junaid, Sayyidina Muhammad Al-Junaid. Jadi sekalian saya melihat beliau itu bertahun-tahun setan nggak ada yang pernah bisa ngebisikin sesuatu sama beliau, nggak bisa. Setan tuh deket sama dia aja tuh udah nggak bisa. Nafasnya udah bisa, maksudnya nggak bisa ngebisikin hatinya tuh, hatinya udah full sama Allah, itu kan udah klik zek gitu ya, udah ngadep sama Allah bener-bener tuh, sampai hatinya nggak bisa dimasukin lagi gitu. Sampai bikin cerita ini pernah disampaikan guru kami Sayyidina Habib Umar bin Hafid ya, jadi akurat walaupun saya nggak tahu ada di kitab mana, tapi ini cerita yang sangat akurat karena diceritakan oleh guru-guru kami yang mulia ya. Teman-teman saya sekalian, sampai setan tuh pada galau gitu. Nih ngadepin Junaid nih gimana ya biar bisa bisikin sedikit aja gitu. Akhirnya rangkap. Setanan internasional. Gimana nih ya caranya ngadepin Junaid nih? Si ini nggak tembus, si itu nggak bisa, si ini nggak bisa. Nih tambah lama nih kerajaan kita terganggu nih sama Junaid ini nih, satu nih. Akhirnya ada nih, kayaknya kalau urusan kayak beginian udah saya nih, tuan yang turun tangan. Iya kayaknya kamu deh. Kamu deh. Setan yang paling kuat di antara semuanya. Udah setan kelasnya profesor. Di atas profesor apa sih? Gak ada ya? Master
udah inilah pokoknya penasehatnya presiden lah gitu ya judulnya nih kelasnya udah yang nggak ada lagi yang bisa ngadepin itu teman-teman. Ke kiri. Iya, memang Pojok, urusan kayak pojok. beginian kita perlu contoh setan. Ya, ya, kita langsung ke kiri pojok. Sabarnya luar biasa, tekun. Dia berpura-pura melamar jadi santri. Coba ya nggak? Lama banget loh, buat kerjaan satu, buat visi misi, menggoda, Al-Junaid, saudara sekalian, itu sampai bertahun-tahun lamanya pura-pura jadi santri. Pura-pura jadi santri dan jadi santri. Salam, Bu Aji lagi kamar mandi, lagi ngaji di Al-Ittihad. Sholat Orang di paling kamar mandi. rajin, puasa paling lapar. Iya. Saya temennya Bu Nunung. Ini dia setan gitu kan ya. Salam. Udah deh, yang lain pakai ada laparnya dia nggak lapar. Dia setan. Tahajud nih, yang lain ada ngantuknya dia enggak. Dia setan. Udah tuh, teman-teman sudah sekali dia kerjain semuanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya dia jadi santri yang paling bagus, bolak-balik jadi bintang pelajar. Kebayang gak sih tuh? Kerjain si setan, ya ampun, segitunya gitu. Teman-teman sekalian, dan itu nggak ada yang nyadar, nggak ada yang apa, sampai kemudian yang biasa khidmah di tempatnya rumahnya Syekh itu Al-Junaid pulang kampung, memang biasa kan namanya santri kan ada waktunya dia pulang gitu kan. Akhirnya nih dipilih lah siapa nih yang bisa ganti. Oh nggak ada pelajar lebih sabar, lebih masya Allah santri dia dah si setan ini dah. Ya nggak ada yang tahu nih setan. Oh masya Allah banget itu kalau jalan dulu. Pokoknya kalau khidmah nggak ada ceritanya dia telat, nggak ada ceritanya dia ini nggak sholat nggak pernah terlambat, itu rapot baru semua nilainya pelajaran semua. Waduh setan. Sampai akhirnya teman-teman sekalian khidmah lagi nggak sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun belum berhasil ngebisikin satu pun bisikan. Al-Junaid tiap hari nama dia jalan mungkin dia bawain sendal. Coba saya nggak terlalu senang juga setelah saya dibawain. Dirapiin ya, biar hilang. Teman-teman serius sekalian, ini di bawah ini masih setan ini tadi gitu kan. Tiap malam saya di Junaid mau pergi ke pesantren, masjid, itu dibawain kayak lampunya tuh, terowaknya tuh dia bawain gitu. Dia di depannya Al-Junaid gitu, kayak baik-baik semuanya gitu. Dia minta doa, Al-Junaid doain gitu. Kayak pokoknya dah ya kan pura-pura gitu. Santrinya nggak pernah minta doa. Doa kan? Itu makanya saya juga nggak terlalu seneng dimintain doa. Maksud saya kalau saya udah jadi kayak Junaid sih nggak apa-apa. Jadi mustajab ya kan? Jadi sekalian sampai akhirnya nih ya, nih satu malam Al-Junaid berdatangan tamu, seorang wali min auliyaillah yang juga mukasif, orang yang bisa lihat apa yang nggak dilihat. Akhirnya malam-malam jam 2-an gitu kan, Al-Junaid kayak biasanya dianterin sama si santri setan ini tadi, bawain petromak di depannya. Al-Junaid ngobrol sama sampingnya, sama temennya bilang kayak gini, mana tuh yang sini siapa gini kayak menurut kamu gitu. Dia bilang santri kamu nih Junaid, kayak bukan orang. Malaikatul
Manusia. Arwah tahir. Bilang arwah orang yang udah meninggal dunia itu bisa bukan juga. Jin Islam bukan. Siapa itu? Al-Khabith. Setan itu yang terkutuk. Dia bilang gitu. Si yang terkutuk itu, katanya dia nih gitu, kata si temennya. Arjun ngomong kayak gini, biarin aja, dia udah khidmat 10 tahun nanti. Hamba Allah dilawan, gak bisa. Setan di depan itu dengar dilemparin peternakannya sambil bilang kayak begini nih. Kamu memang dasar aku Junaid, 10 tahun saya berusaha buat godain kamu, gak berhasil juga. Gak ada orang lebih kuat daripada kamu, Junaid. Katanya Junaid, siapa yang bilang? Ente kata gajet. Saya orang kuat? Enggak, enggak. Saya adalah hamba Allah yang hidup. Tanpa perlindungannya saya bukan berhasil. Jadi di terakhir itu setan tuh kayak, ya oke lah, aku gak berhasil apa-apa, seenggaknya aku masukin ujung satu ya masih Junaid. Segitunya gak berhasil juga. Keren banget gak sih? Keren. Nah kayak kita nih, baru tahajud semalam, ngerasanya udah paling soleha setan. Setidaknya kita melihat suami kita yang bangunnya pas subuh, itu pun juga susah dibanguninnya. Kayak ngerasanya saya habis surga ngomongin neraka gitu. Iya gak sih? Ya Allah, itu ya setan ya, kayak kipas-kipas banget gak sih? Gampang banget kayak saya. Kamu adalah follower setia saya. Masya Allah memang benar-benar. Tuh, hamba Allah SWT. Allah bilang, alam a'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bani abuduni, sembah aku aja, kata Allah. Hada siratum mustaqim. Adalah jalanmu yang lurus. Walaupun Allah lebih bilang setan itu udah menyesatkan begitu banyak. Setan itu caranya di segala macam, teman-teman. Maka mesti curiga terus. Kadang-kadang kita dibikinnya jadi malas. Kadang-kadang juga kita dibikinnya jadi rajin. Kita juga jadi kayak aduh baca dah. Kayak gitu. Biar besok jadi malas gitu. Soalnya kebayangannya banyak gitu kan. Makanya kita tuh amal-amal ibadah tuh biar sedikit ada makanya saya maaf ya teman-teman, maaf sekali lagi ya, suka curiga ini jangan-jangan ulangi setan. Kalau ada orang baiknya tuh mendadak, maaf sebab yang namanya siratul mustaqim tuh panjang, jalan lurus tuh panjang, orang mau baik tuh panjang gitu kan. Kalau ada orang dari terbuka mendadak kerudungan lipat-lipat, bisa curiga. Besoknya langsung zep gitu, saya sudah hijrah. Itu saya agak jangan-jangan nih gitu. Curigai juga dirimu kalau kemudian mendadak solehah gitu. Mendadak solehah, karena yang namanya hidayah itu teman-teman selalu jatuhnya tuh mirip gerimis. Setetes, kamu gak sadar tiba-tiba basah. Itu hidayah. Seringnya jatuh berupa gerimis. Gitu. Gerimisnya rasanya enak gitu. Adem. Gitu, sampai tiba-tiba kemudian kamu basah. Nah itu kalau yang mendadak soleha gitu kan, tiba-tiba yang alhamdulillah. Saya nggak sedang maksudnya mengisyaratkan kayak bahasa-bahasa
kasih Allah. Teman-teman sekalian, makanya jujur aja istilah hijrah itu saya kurang klik gitu, kurang pas. Kenapa gitu? Orang tuh kalau hijrah itu nggak akan pernah mau pindah lagi. Udah sampai hijrah itu. Sementara kita itu katanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun, aku adalah orang yang terus berangkat. Aku adalah orang yang terus bergerak. Kita semuanya adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Maka yuk belajar untuk lebih curiga lagi sama apapun yang kita kerjakan. Jangan-jangan setan nih, jangan-jangan setan nih bikin saya jadi rajin ibadah untuk kemudian kayak kok saya udah ibadah tapi kok Allah nggak kasih, kan gitu loh. Setan tuh punya segala macam cara, tapi yang pasti kita akan terus berusaha baik dengan kita selalu menghadirkan Allah lewat jalan yang sudah diaturkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan nih nanti nih beberapa hari lagi ada hari yang kata Nabi Muhammad, aku nggak pernah melihat setan lebih miris keadaannya daripada hari Arafah. Aku lihat setan bernangis semuanya. Saya tanyain gitu, kenapa kamu kan? Nangis sampai kayak gitu kan? Nangisnya tuh bener-bener nangis gitu. Terus dijawab sama setan, saya kesel, wahai Nabi Muhammad, saya kesel. Jadi setan tuh nangisnya karena kesel. Kalau kamu nangisnya juga karena kesel, ya jauh beda sikap nangis itu daripada setan. Setan bilang saya nangis karena marah, karena kesel. Saya mengganggu umat manusia sepanjang tahun, akan tetapi begitu mudah Allah menurunkan ampunan pada hari Arafah. Nih kita ini pengen dapetin semua kebaikan-kebaikan yang Allah tebar pada hari-hari ini, terutamanya dalam pada hari Arafah. Amalin amalan-amalannya. Saya ada taruhin di di Instagram, juga ada di YouTube video tentang amalan hari Arafah. Saya nggak punya waktu sekarang untuk menyampaikannya. Teman-teman boleh rujuk di sana, boleh buka di sana amalan apa aja yang bisa kita lakukan pada hari Arafah nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi lebih punya kekuatan untuk menghadapi setan di masa-masa yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan ini belum habis ya. Saya masih mau menceritakan kepada teman-teman tentang step by stepnya setan mengganggu. Gitu. Itu ada tuh diapain dulu itu ada tips-tipsnya setan. Udah ya. Nah, tips-tipsnya setan, masuknya dari mana, apanya dari mana tuh. Nanti saya terangkan lebih detail lagi untuk pertemuan yang akan datang tentang dunia persetanan internasional. Baiklah, kita akan baca suratul Fatihah. Kita akhiri majelis kita ini. Kita niatkan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita dapat mendekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya. Tetaplah merasa Allah sedang menatap kita, tetaplah tawadhu, tetaplah ikhlas, tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, agar kita memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam hal apapun dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah biniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan permintaan terakhir dari saya minta disiapkan tempat jalan. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
فاتحة